warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Bu Erin tentang norma yang berlaku di masyarakat. Menurut pandangan Ibu, norma itu seperti apa ya? Norma itu sebenarnya kata lainnya adalah tata tertib. Jadi tata tertib itu adalah aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, bisa lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat dan negara umumnya juga bisa. Jadi memang kita memang tidak bisa jauh-jauh dari aturan dan tata tertib. Jadi wajib ditaati. Lalu jenis-jenis norma ada apa aja sih yang berlaku di masyarakat? Kalau jenis-jenis norma itu sendiri ada 4 yang berlaku di masyarakat. Yang pertama ada norma sosial, di mana norma sosial itu adalah norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya membuang sampah itu adalah bagaimana cara kita membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengganggu tetangga kita. Jadi sampahnya tidak masuk ke dalam pekarangan tetangga kita. Yang kedua ada norma agama. Kalau norma agama itu jelas ya, kalau misalnya ada orang yang beragama Islam tetapi tidak pernah menjalankan kewajibannya, itu juga pasti ada sanksinya. Terus yang ketiga ada norma kesusilaan atau kesopanan, di mana norma ini itu berlaku dari dalam hati nurani seseorang. Jadi bagaimana orang tersebut bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Yang terakhir ada norma hukum. Kalau norma hukum itu jelas, karena kita adalah negara hukum, otomatis kita harus mentaati peraturan hukum yang ada di Indonesia. Misalnya tidak membawa helm, tidak membawa SIM. Kalau misalnya kita melanggar itu pasti ada sanksinya. Kira-kira sanksi apa yang didapat bila melanggar norma itu? Tergantung perbuatannya. Jadi kalau misalnya tidak membawa helm, tidak membawa SIM, itu pasti akan didenda atau misalnya ada sebenarnya penjara. Cuma kalau di penjara itu tidak sampai di penjara kalau misalnya tidak membawa SIM ataupun STNK. Ya. Kemudian, nah kalau tentang vandalisme itu masuknya ke pelanggaran norma jenis apa? Kalau menurut saya vandalisme itu masuk ke norma sosial karena itu sudah mengganggu masyarakat lainnya. Karena kadang ada orang-orang yang memang tidak menyukai seni. Kadang juga ada orang yang punya pemikiran vandalisme itu adalah seni bagi mereka. Tetapi ada mungkin orang yang tidak menyukai itu. Terkadang orang-orang seperti itu salah tempatnya saja. Mereka suka seni, memang bagus tulisannya, tetapi tidak boleh ditempatkan di situ. Jadi memang seharusnya pemerintah menyediakan lahan yang khusus untuk orang-orang untuk menyalurkan seni mereka, jadi tidak mengganggu yang lain. Lalu sanksi yang diberikan pada pelaku seperti apa? Kalau sanksinya mungkin bisa, kalau di penjara kalau menurut saya tidak, karena itu kan ada orang-orang seni itu memang tidak bisa dicegah ya. Jadi kalau misalnya penjara, tidak mungkin di penjara kalau misalnya dia sudah melakukan beberapa kali dan sudah diingatkan oleh kepolisian tetapi tetap melaksanakan, ya boleh di penjara. Tetapi kalau misalnya masih 1 atau 2 kali bisa diingatkan terlebih dahulu. Ya, kali ini kita akan membahas tentang vandalisme. Jadi, apa yang dimaksud dengan vandalisme? Vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan properti publik maupun pribadi tanpa izin. Salah satu bentuk vandalisme yang paling umum adalah mencoret-coret tembok atau grafiti ilegal. Vandalisme sering dianggap sebagai tindakan kriminal karena dapat merusak estetika lingkungan, menyebabkan kerugian finansial, dan mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap ruang publik. Jadi kali ini saya menandakan narasumber dan dia ini seorang vandal atau tagger dan sekarang sudah keluar dari dunia vandalisme. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Targaryen. Oke. Jadi dulu pas Masnya ini masih sering melakukan vandalisme. Ya. Itu ngapain biasanya Mas? Pertama-tama saya mencari spot kan untuk dicoret-coret. Ya, setelah itu bila sudah menemukan spotnya, saya menghubungi teman saya dan menyiapkan barang. Dan saya sering melakukannya pada malam hari. Itu kenapa kok pas malam hari? Biar sepi sih Mas dan jarang orang lalu lalang gitu. Jadi nggak gampang ketahuan. Itu biasanya vandalismenya berapa orang? Berkelompok atau sendiri? Biasanya sih berkelompok Mas, seringnya berkelompok ya. Mungkin sekitar 6 atau 7 orang. Biasanya alasan utama melakukan vandalisme itu apa? Hanya untuk bertahan senang sih Mas, kayak gatel aja gitu lihat tembok kosong.
Kayak gak ada apa-apanya, langsung dikabari. Ya kalau mas biar senang aja emang dari dulu suka gambar-gambar gitu. Ya gitulah. Jadi perasaan masnya setelah melakukan vandalisme itu apa? Senang sih mas karena bisa mengeluarkan isi coretan saya di tembok-tembok itu biar bisa orang lihat gitu kan. Biar dihargai. Mungkin dihargai nggak tahu juga ya, tapi ya semoga dihargai. Jadi gimana sih mas ceritanya dulu kok bisa terjun ke dunia vandalisme? Dulu saat saya sekolah kan ya teman banyak kan mas, ya biasanya nongkrong-nongkrong biasa gitu kan, terus malam hari tiba-tiba biasanya kan ngopi, ya kok pas jalan-jalan cuman sepedaan saja terus tiba-tiba berhenti di tengah jalan kan, ada di tengah jalan di samping Pabrik. desain pabrik gitu kan, udah terus tiba-tiba mereka bawa tas keluarin kayak ya pilok gitu kan, terus tiba coret-coret gitu kan, saya diajak, awalnya bingung kan ngapain gitu kan, terus lama-lama seringan Terus asik ya asik gitu. ada faktor lain nggak dari media sosial atau gimana? Mungkin karena teman-teman saya sering melakukan hal tersebut, saya riset di sosial media ya, dan banyak yang melakukan hal tersebut, saya terjerumus saja sih. Oh gitu. Jadi pas masnya sebelum melakukan tindakan vandalisme nih, Ya. dampaknya itu dipikirkan atau langsung loss gitu? Pada awal-awal saya mencoba vandalisme itu saya mikirkan, waduh kalau ketangkep polisi gimana, kalau ketangkep warga gimana gitu kan. Ya terus lama-lama udah nggak mikirin hal tersebut sih mas. Jadi kayak ya udah langsung coret, jalan kabur gitu. Jadi kalau misalnya masnya diberikan kesempatan nih buat ngebersihkan coret-coret atau biar gak terjerumus ke dunia vandalisme, mau apa enggak? Mau banget sih mas, saya udah pasti ingin kembali lagi dulu biar nggak ngelakuin hal tersebut, dan saya pastinya akan menghindari teman-teman yang mempengaruhi saya tersebut. Jadi apakah ada pesan nih mas untuk pelaku vandalisme atau tagger yang masih aktif sekarang ini? Tentunya ada sih mas, buat teman-teman yang masih melakukan hal tersebut mungkin stop ya, karena itu merugikan orang lain dan merugikan anda sendiri, dan belum tentu kalian masih bisa keluar bila sudah melakukan hal tersebut, dan sebaiknya stop dari sekarang agar tidak terjerumus hal tersebut. Terima kasih. Jadi betul apa yang dikatakan masnya tadi, sebaiknya kalian stop sekarang juga sebelum terjerumus ke dunia vandalisme yang lebih jauh dan lebih dalam. Soalnya apa sih itu gak ada yang tahu ya.